Yang terhormat Bapak Duta Besar Republik Indonesia, Bapak Ridwan Hasan, yang telah hadir di tengah-tengah kita pada pagi hari ini. Dan juga kami mengucapkan selamat datang kepada yang kami hormati, Pak Ali Murtado, kemudian juga semua staf KBRI Doha, juga yang kami hormati narasumber kita pada pagi dan siang hari ini, yaitu Kang Didai, juga telah hadir di tengah-tengah kita. Yang kami hormati Prof. Anto sebagai pembina PPI Qatar, juga ada Mas Hendri sebagai anggota PPI Qatar, juga saya pribadi sebenarnya. Dan juga saya juga mengucapkan selamat datang kepada semua hadirin audiens yang ada di Doha maupun yang ada di Indonesia. Selamat pagi dan selamat siang dalam acara Bedah Buku Gigih. Ya, sebelum kita beranjak kepada acara, ya izinkan saya sebagai moderator ya untuk membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Nanti yang pertama akan kita buka, kemudian akan ada nyanyi lagu Indonesia Raya, kemudian disusul dengan sambutan-sambutan, kemudian nanti langsung akan kita dengarkan kajian ya, bedah buku langsung dari penulisnya, yaitu Kang Didai. Setelah itu nanti akan disusul dengan komentar dari Pak Ali, ya. Kemudian nanti akan ada tanya jawab juga tentunya dari kita semua, ya. Dan nanti di akhir akan ada door prize buku gigih. Nah, yang sudah disiapkan oleh Kang Didai sebanyak 12 buku ya. 6 buku sudah dipilih dari Instagramnya PPI Qatar, dan 6 buku lagi nanti akan kita berikan dari orang-orang yang bertanya mungkin atau yang berinteraksi pada pada pagi dan siang hari ini. Waduh, sore hari aja ya. Masih pagi. Cepat buka. Nah, oke. Kita langsung saja mulai acara pada pagi dan siang hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin diharap berdiri buat yang menyalakan. Indonesia tanah air, tanah tumpah dari Bandung, kebangsaan, bangsa dan Baik, hadirin diharap duduk kembali. Terima kasih. Kita langsung ke acara berikutnya, yaitu sambutan-sambutan.
sambutan yang pertama akan dibawakan oleh perwakilan dari PPI Qatar kepada Mas Henry. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Mas Fakih. Yang saya hormati Pak Dubes Ridwan Hasan, kemudian Pak Ali, kemudian Kang Didai, dan rekan-rekan semuanya. Ada Pak Anto juga sebagai pembina kami di PPI, Persatuan Pelajar Indonesia di Qatar. Saya mewakili rekan-rekan di PPI Qatar mengucapkan selamat datang kepada seluruh rekan-rekan peserta yang Masya Allah sangat luar biasa semangatnya. Sebelum tadi pukul 8 sudah banyak yang bergabung di grup juga sudah saling mengingatkan. Alhamdulillah, terima kasih antusiasmenya. Kemudian juga Pak Dubes, kami sampaikan kemarin kita baru meluncurkan juga sedikit tantangan di Instagram. Alhamdulillah partisipasi sangat luar biasa untuk mengikuti atau memberikan komentar tentang buku Gigi ini. Jadi alhamdulillah program ini kerjasama dengan KBRI Doha, dan ini adalah sebagai salah satu bagaimana kita memperkenalkan karya-karya diaspora Indonesia, yang salah satunya adalah Kang Didai, yang menurut saya nanti akan memberikan banyak inspirasi bagi kita gitu. Dan ada salah satu yang setelah saya membaca buku beliau yang di salah satu ini juga menjadi sedikit buat teman-teman yang nanti penasaran dengan bukunya, salah satu bagian surat untuk pembaca buat kamu yang hampir menyerah, itu sangat-sangat menggugah inspirasi kita. Itu salah satu highlight sebuah kegigihan yang dari personal experience-nya Kang Didai gitu. Jadi sekali lagi terima kasih buat kerjasama dan selalu pembinaan dari KBRI Doha dan seluruh teman-teman. Mudah-mudahan pada kesempatan ini kita bisa saling belajar, bisa saling menginspirasi satu sama lain. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih, dan nanti diingat buat teman-teman yang sudah berpartisipasi di Instagram PPI Qatar, kita akan umumkan pemenangnya nanti di akhir acara. So tetap berada di sini. Itu saja Mas Fakih. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Henry atas sambutan yang singkat, padat, jelas. Oke. Terima kasih sekali lagi. Kita langsung beranjak ke acara berikutnya, itu sambutan dari Pak Dubes kita yang luar biasa gigih. Ya, masih muda. Ya. Langsung saja kita berikan waktu dan tempat kepada Pak Dubes kita, Pak Ridwan Hasan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Ustadz Fakih Mukhlis. Saya panggilnya apa nih? Enaknya Ustadz aja kali ya, atau Pak Imam? Serah Pak Dubes lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Dan karena kita berada di Doha, saya juga akan menyampaikan salam dalam bahasa Arab, Sabahul Khair, untuk kita semua. Ya, untuk yang di yang ada di Doha dan di Qatar, dan juga selamat sore untuk saudara kita yang berada di tanah air tercinta. Pagi ini saya merasa energi saya luar biasa bertambah, meskipun jujur saja tidur semalam tidak lebih dari 3 jam. Tapi rasanya nggak sabar menunggu acara pagi ini. Jadi saya merasa satu kolaborasi yang sangat kuat sekali antara PPI Qatar, ada Bung Henry di sini yang tadi telah memberikan sambutan, dan ada Bung Ali Murtado yang begitu aktif ya di Pensesbud kita ya. Saya tidak boleh menepuk diri dengan memuji Pak Ali, tetapi saya kira kita bisa menyaksikan bahwa Pak Ali adalah orang yang selalu hadir di banyak tempat. Kemudian tentu saja pagi ini acara tidak mungkin terlaksana tanpa kehadiran seorang yang menjadi topik kita pada pagi hari ini, Pak Deddy Mulyadi, dengan nama populer Kang Didai. Saya melihat juga banyak hadirin yang hadir, antara lain Profesor Anto yang tadi dikatakan juga menjadi panutan ya bagi mahasiswa kita di sini. Profesor Anto, beliau profesor tapi beliau muda. Saya nggak tahu umur Pak Profesor Anto berapa sekarang, tapi tadi Pak Fakih bilang bahwa saya juga muda. Kalau saya mudanya double.
Saya mudah-mudahan, Pak. Baik. Saya sekali lagi melihat acara yang digalang pada pagi hari ini dengan judul Bedah Buku Gigih, ya, karya Pak Deddy Sugiharto, Diaspora Indonesia di Qatar ini, betul-betul menjadi satu hal yang sangat produktif, ya, satu contoh yang sangat inspiratif yang nanti dapat menjadi rujukan barangkali, ya, buat warga Indonesia yang ada di sini dan terutama anak-anak muda kita, ya. Baik. Kang Didai ini tadi disebutkan beliau adalah salah seorang anggota diaspora Indonesia. Apakah kedengaran suara saya? Jelas, Pak. Oke, great. Oke. Ya. Jadi saya 6 bulan di sini menyaksikan, merasakan komunitas Indonesia yang jumlahnya 17.000 lebih kurang saat ini, itu selalu penuh dengan dinamika, ya, dan dibuktikan pada pagi hari ini seorang pekerja yang tekun, seorang pekerja yang disiplin dengan profesinya, tapi dia ternyata tetap mampu produktif melakukan penulisan, ya, karya-karya tulis. Bukunya kalau tidak salah saya setelah berjumlah cukup banyak, ya, karya tulisnya. Tadi disebutkan kalau nggak salah ada 3 buku solo dan ada 8 buku ontolog. Nah, dengan itu saya merasa kalau saya tidak memberikan ucapan penghargaan, salut, dan juga saya ajak hadirin sekalian untuk tepuk tangan untuk Didai, rasanya tidak fair kalau kita tidak lakukan. Kita kasih tepuk tangan yang meriah. Nah, kemudian buku ini diberi judul Gigih, ya. Saya kira nanti tentu bisa dijelaskan oleh Kang Didai, tapi kalau saya boleh sedikit melihat, pilihan kata gigih saja sudah menunjukkan satu sikap yang menunjukkan satu semangat juang yang tinggi untuk doing something positively and contributing to the society, ya. Ini betul-betul terjadi, ya. Saya tidak tahu Kang Didai umurnya berapa sekarang, tapi tampak dari wajahnya, dari sorot matanya adalah sorot orang muda yang tak pernah bisa dihentikan semangatnya, ya. Insya Allah. Oke, insya Allah. Nah, saya melihat hadirin yang hadir di acara kita ini jumlahnya terus bertambah dari waktu ke waktu. Tadi sekarang sudah 71 peserta, dan saya juga merasa bangga dan senang. Anak saya pun hadir di sini, Widat, karena saya ingin dorong Widat untuk melihat, memetik, ya, pengalaman-pengalaman positif dari diaspora Indonesia yang ada di sini. Nah, dari perjalanan dan effort yang ditunjukkan oleh Pak Deddy sebagai salah satu diaspora Indonesia yang sangat produktif dan kontributif ini, mungkin kita bisa menarik tiga butir, ya, poin yang penting. Pertama, kita harus terus berpikir dan bermimpi besar, ya, terutama untuk anak-anak muda. Kenapa kita berpikir dan bermimpi besar? Karena dengan itulah gagasan-gagasan besar bisa dilahirkan, semangat juang kita bisa kita kembangkan, dan kita akan melakukan sesuatu yang bermanfaat. Jadi jangan hanya mimpi saja, tapi mimpi sambil berpikir, ya, dan dituangkan dalam karya-karya yang konkret. Saya sendiri belum bisa seperti yang dilakukan oleh Pak Deddy, karena sampai saat ini saya belum menulis karya tulis kecuali skripsi dan laporan-laporan pekerjaan. Jadi luar biasa. Saya hanya, kalau Pak Ali bilang Pak Ridwan itu cuman sampai barangkali as a storyteller saya bagus, tetapi saya belum lagi menulis. Untungnya ada teman-teman yang bisa membantu saya. Yang kedua, setelah kita berpikir dan bermimpi besar, lakukan pekerjaan itu dengan fokus, ya, fokus. Kalau kita fokus, maka karya tulis itu bisa dihasilkan. Biasanya memang orang-orang yang banyak ide, banyak berpikir, ya, dan bermimpi, itu terlalu banyak poinnya sehingga kesulitan untuk mengerucutkan, betul kan? Mengerucutkan apa-apa yang ada di benaknya.
Nah, ini kemampuan yang memang mungkin bisa satu talenta, tapi juga menurut saya itu bisa dipelajari dan bisa diuji. Barangkali nanti juga Pak Dedi bisa juga, Kang Didai bisa juga sharing ya kepada adik-adik muda kita ini, bagaimana caranya menuangkan pikiran-pikiran kita yang besar itu ke dalam satu alur pemikiran yang fokus dan mengerucut begitu. Baik. And then tentunya kita harus konsisten. Kita harus konsisten. Ketika konsistensi itu ada pada diri kita, maka tentu dia akan mudah ya mengalir ya kita menulis karena alur pikirannya jelas gitu ya. Baiklah, saya tidak akan berpanjang lebar karena kalau saya berpanjang lebar nanti entah siapa yang akan dibedah. Lama-lama saya akan dibedah, bukan bukunya Kang Dida ya. Tapi mungkin salah satu hal lagi yang perlu saya sampaikan juga, bahwasanya jangan pernah berhenti memulai sesuatu, karena hidup kita, bahkan kita bisa belajar dari banyak orang-orang sebelum kita, orang-orang besar sebelum kita, termasuk para nabi. Hidup itu merupakan satu proses. Satu proses. Jadi ketika kita mencoba melakukan sesuatu, misalnya kita belum bisa menghasilkan final result, tidak apa-apa. Ya, proses itu terus terjadi, gagal, coba lagi dan sebagainya. Mudah-mudahan bedah buku kali ini selain bisa menambah wawasan kita tentang bagaimana kiprah seorang diaspora di Indonesia, tapi juga menambah semangat bagaimana melakukan sesuatu yang positif di luar bidang tugas keseharian kita dan tetap prima. Selamat berpuasa, salam sehat. Insya Allah Allah SWT memberkati kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Pak Dubes. Wah, saya selalu kalau jadi MC, moderator, dan ada Pak Dubes, selalu sama Pak Dubes ya. Pak Dubes selalu semangat, selalu muda, selalu menularkan aura positif untuk anak-anak muda ya, Masya Allah. Ini Pak Dubes itu panutan kita juga ya. Nanti bisa banyak belajar. Iya. Nah. Oke, terima kasih sekali lagi Pak Dubes Ridwan Hasan yang telah memberikan sambutannya yang luar biasa. Kita sapa dulu nih, ada Ketua PPI Qatar yang telah hadir di ruangan maya kita pada pagi hari ini. Semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi rada telat karena sholat zuhur dulu di Indonesia. Jam 12 oh, kan? Ya. Jadi waktunya sholat zuhur. Nggak apa-apa. Ya, makasih tadi rekan saya Bang Hendri yang sudah mewakili. Ya, siap Noval. Oke, insya Allah tetap memberikan sesuatu untuk kita semua ya. Suara saya jelas terdengar atau putus-putus? Jelas ya. Salam Noval. Waalaikumsalam Pak Dubes. Oke, baiklah, kita langsung beranjak kepada acara inti kita pada pagi dan siang hari ini, yaitu bedah buku gigih ya, dengan narasumber kita Kang Didai, Kang Dedi Jadi. Assalamualaikum Kang Dedi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, sebelum beranjak kita ngobrol ya, ngalor ngidul tentang buku gigih ini, kenapa kok namanya Didai padahal namanya Dedi gitu. Nah, jadi coba bisa usulnya Siap. Ya. Dulu awalnya di sekolah ada kakak kelas waktu ospek, namanya sama juga Dedi, tapi dia memakai huruf I dan saya memakai huruf Y. Oh gitu, dan jadi nggak terima, jadi ya, karena sama, ada kamu agak putus ya suaranya ya. Iya sebentar, wifi-nya sepertinya agak. Ya sebentar ya. Nah, jadi ternyata ada yang nggak terima ya, karena nama Dedi itu banyak banget ya. Di sini aja ada banyak nama Dedi ya. Ada berapa di sini?
Dari situlah dipanggil nama Dida karena pakai Y. Tapi yang lebih dramatis di tempat kerja. Oh gitu. Kenapa tempat kerja? Ada lebih banyak lagi nama Dedi gitu ya? Di tempat kerja ada 5 orang yang namanya Dedi. Dari DEDY, double DY, Dedi. Dan akhirnya sampai sekarang pun 13 tahun kerja di tempat kerja sekarang namanya tetap Kang Dida gitu. Yang tidak. Oh, jadi karena banyak nama Dedi sehingga Kang Dedi yang ini, Dedi Mulyadi ya, itu menamakan dirinya Didai atau di ini dikasih julukan Didai gitu loh. Betul, betul. Hanya biar berpembeda aja. Iya, supaya nggak ketukar ya ketika dipanggil Dedi semuanya nengok gitu kan. Betul, betul. Ya kan. Ya. Jadi kalau Didai ya pasti Dedi Mulyadi. Nah, Didai ini berarti kan udah jadi nama bukunya Kang Dedi ya. Kang Dedi ini udah berapa kali menulis buku dan salah satunya buku Gigih ini. Ustaz Fakih, sorry, potong bentar. Ya. Ada request dari Pak ini, Pak Dubes kan akan leave. Mungkin kita foto bersama dulu dengan Pak Dubes, boleh ya? Boleh. Ya, boleh. buat teman-teman boleh di ini kali ya, dibuka kameranya, kita foto bersama dengan Pak Dubes. Ya, siap. Ini dibuka dulu kameranya, ini mungkin ada beberapa kali capture nih. Mungkin dibantu capture sebentar ya, atas saya ini dulu. Karena ada pin. Ya, pasang ini senyumnya dulu 2 cm ke kiri, 2 cm ke kanan. Iya. Oke, saya akan mulai capture untuk yang pertama ya. Oke, 1 untuk layar pertama, 1, 2, 3. Oke, layar kedua tetap senyum. Oke, layar kedua, 1, 2, 3. Satu layar lagi tetap senyum. Oke. Oke, 1, 2, 3. Oke. Terima kasih semuanya. Sudah kering gigi kita ya. Ya. Terima kasih juga Pak Dubes telah hadir menyempatkan diri. Saya tahu Pak Dubes ada acara pagi hari ini ya Pak Dubes. Luar biasa. Terima kasih Pak Dubes telah hadir. Jadi nanti saya dengar sebentar, sewaktu-waktu saya pamit ya. Makasih banyak. Selamat. Ya, terima kasih Pak Dubes. Ya. Baik, Kang Dida, kita akan lanjutkan kembali ngobrol kita. Yang pertama nih yang ingin kita tahu dari Kang Dida ini tentang buku ini ya, gimana proses perjalanan buku Gigih sehingga bisa diterbitkan di Republika, yang mana Republika ini kan satu penerbit yang besar, penerbit yang terkenal gitu. Bisa diceritakan kepada kita bagaimana sih perjalanan buku Gigih ini? Baik, Safaki. Naskah ini sebetulnya sudah selesai dari tahun 2018. Saya coba kirim pertama kali ke penerbit yang dulu pernah saya terbit di Lex Media. Dan setelah sampai 3 atau 4 bulan belum ada respon, akhirnya berujung ditolak. Ditolak itu ternyata sudah lewat dari 3 bulan dan ternyata si editornya sedang sibuk. Jadi saya edit lagi dan saya atas usul dari Mbak editor yang sebelumnya itu coba dikirim lagi 2 atau 3 bulan lagi ke editor yang lain. Saya sabar lagi, saya edit lagi sedikit, saya kirim lagi, dan ternyata alhamdulillah di reply oleh editor yang berbeda dengan jawaban, mohon maaf, naskahnya belum bisa kami terbitkan. Saya edit lagi, saya revisi lagi, saya coba ke penerbit lain. Ini lebih lama lagi, sampai 6 bulan, naskahnya tidak ada respon sama sekali. Setiap 3 bulan saya reminder, gimana naskah saya, apakah ada kabar atau ada progres, tunggu 1 minggu lagi. Nah, alhamdulillah setelah 1 minggu itu, sampai 3 minggu tidak ada reply, setelah saya cross check lagi, alhamdulillah ditolak lagi juga. Dan yang keempat ditolak lagi juga salah satu penerbit di Bandung, ini malah sama sekali setelah 4 bulan tidak ada reply.
Dan setelah itu saya analisa nih, ini masalahnya apa nih naskah saya ini? Apakah temanya sudah terlalu tidak up to date atau naskahnya sudah nggak seru atau gimana gitu. Saya sempat terpikir ketika pada saat itu ada buku apa sih yang penulis apa sih yang sekarang sedang happening banget gitu. Pada waktu itu kalau nggak salah para ABG dan anak-anak penggemar pembaca itu sedang membaca buku Terelie. Nah, saya lihat nih pas saya lihat cover-covernya itu bagus ya, desainnya sangat artistik banget. Saya mulai investigasi tuh mungkin saya bisa coba dengan angle saya perbaiki nih, saya proaktif dulu membuat cover sendiri dan saya cari siapa sih desainer cover buku terbaik di Indonesia itu gitu. Dan saya temukan desainer cover yang di Gramedia itu yang buku-buku Terelie namanya tuh Orca Design. Orca Design. Ya, langsung saya hubungi mereka dan ternyata alhamdulillah juga mereka sudah dikontrak eksklusif dengan Gramedia. Saya cari, ternyata Terelie juga, karena Terelie ini penulis yang berbagai macam genre ya. Kalau untuk yang fiksi bebas dan fantasi itu di Gramedia, tapi untuk romansa Islam itu di Republika. Nah, saya lihat deh buku-bukunya yang di Republika ini siapa yang desain covernya. Dan saya kontak, alhamdulillah ternyata mereka nggak ada kontrak eksklusif. Jadi saya submit lah naskah yang sudah ditolak 5 kali itu ke Resolusi dengan desain yang saya sepakati sebelumnya. Jadilah desain cover, tapi judulnya bukan Gigi, Ustadz Fakih dan semuanya. Gitu. Ya, waktu itu judulnya Amazing Life in Qatar. Oh iya, saya ingat. Ya, itu covernya bagus memang, jadi dan benar sih, alhamdulillah sesuai dengan perkiraan saya dan perduga saya, mereka benar-benar suka hanya kepada covernya aja. Isinya malah mereka, ini isinya kurang nyambung dengan kontennya, Pak Deddy katanya. Waduh, ternyata. Coba difokuskan naskahnya ke tentang kehidupan Kang Dida aja di Qatar gimana gitu. Benar-benar difokuskan kisah sehari-hari dan setelah beberapa kali revisi, buku yang tadi Amazing Life in Qatar ini hanya dipecah 2, yang naskah yang tentang keseharian dan kehidupan syarikat itu disuruh dipisahkan untuk menjadi naskah yang berbeda. Alhamdulillah, nah si cerita Gigi ini malah berbeda lagi kondisinya. Naskah yang tadi dipisahkan ini, saya juga berusaha proaktif lagi dengan mensubmit kembali naskah ini selain yang naskah Amazing Life in Qatar. Saya bingung nih judulnya apa ya yang kira-kira seru gitu. Dan saya baca di salah satu briefing di Bang Terelie itu, judul yang keren dan eye catching itu dan gampang yang catchy di telinga itu, coba deh judulnya satu kata gitu. Satu kata aja judul gitu. Kan lebih keren, kamu lagi baca buku apa? Bulan, bumi, matahari, komet. Gitu ya. Buku Terelie kan seperti itu judulnya. Saya coba nih, saya coba resemblance, coba tiru. Nah, dari tulisan saya yang terpisahkan itu ada salah satu tulisan yang menurut saya unik karena asal-usulnya sangat nyeleneh. Jadi asal-usul kata gigi ini dari ceritanya Agim dulu. Dulu saya pernah share di Instagram mengenai gigi ini. Jadi ceritanya itu semales-malesnya orang, semalas geraknya siapapun. Maaf ini sebelumnya, karena ini cerita real dari Agim ya namanya. Orang semalas apapun, kalau sudah kebelet untuk membuang hajat, pasti akan gigih berusaha sampai tujuan tidak sampai tujuannya itu tercapai. Iyalah. Mau malas, orang mau nggak bisa jalan atau mau, tapi kalau sudah waktunya buang hajat, dia nggak akan menyerah, dia pasti akan terus gigih berusaha. Kalaupun jauh dia akan lari, nggak ada angkot dia akan naik ojek. Di atas bis antar kota dia pasti turun. Saya pernah ngalamin juga dulu. Dia pasti akan turun tengah jalan gitu. Itu contoh terbaik dari orang yang paling gigih, paling pantang menyerah, paling persisten, paling tenasius untuk mencapai tujuan yang kecil sebenarnya remeh gitu. Nah, saya usulkan nih, saya buat desain cover berdasarkan tulisan ini. Jadi saya modifikasi tulisan itu menjadi tulisan utamanya, saya submit ke editor Republika dan buat briefing covernya, ini buku covernya. Jadi desain cover juga ini tetap ada filosofisnya gitu. Yeah. Jadi kalau saya boleh terangkan, jadi orang sedang membawa beban dan sedang naik tangga untuk menuju ke langit, dan di tengah perjalanan pun dia anak tangganya pun rusak gitu. Itu filosofi covernya itu. Jadi kalau filosofi cover itu kan biasanya connect ke alam bawah sadar ya gitu.
harus connect ke isi buku secara global dan juga ada ngasih sesuatu kesan ke pembaca gitu. Singkat cerita, saya submit tuh desain cover beserta naskah yang sudah disubmit ke Republika, dan alhamdulillah seperti kasus yang tadi yang Amazing Life in Qatar, mereka hanya suka cover dan judulnya aja, gigih. Aduh, kata saya. Dan tulisan yang tadi banyak yang sudah dipesankan itu tetap hanya terpakai 2 atau 3 tulisan. Setelah melalui proses yang panjang dari bulan September sampai Oktober, sampai di November kalau tidak salah, kita bolak-balik revisi, diskusi bagaimana sih formatnya buku gigih ini yang sebaiknya gitu. Jadi visi buku ini sebenarnya adalah pengen ngasih semangat ke orang-orang yang bukan lunak tulang, apa namanya, maksudnya maaf, maksudnya menambah semangat lah untuk orang-orang yang sedang menghadapi masalah. Kan momennya bagus banget ketika akhir-akhir tahun 2020 kan benar-benar banyak sekali orang yang sedang down, sedang masa pemutusan hubungan kerja, masa hilang pekerjaan, terpisah dengan keluarga, dengan diskusi dengan editor tuh gimana nih Tanida kita buat naskahnya untuk menyemangati orang lah. Dan akhirnya disepakati, alhamdulillah si buku ini terbagi 2 bagian. Yang satu adalah perspektif dan satu adalah suksesmu milikmu. Yang bagian perspektif itu hanya ngasih pengertian baru gitu, ngasih pengertian baru kepada teman-teman pembaca dari apa sih makna kegigihan yang sebenarnya, definisi sukses itu apa sih, apa sukses finansial, sukses apa gitu. Atau juga memahami waktu. Saya sebutkan babnya ini ada mengambil jeda, teman yang menumbuhkanmu, mengenali potensi diri, mendewasakan diri, berdamai dengan masa lalu, mempersenjatai diri. Dan yang terakhir adalah gimana kegigihan itu adalah bentuk syukur kita gitu. Jadi ketika kita tidak bisa gagal dalam satu kali percobaan, ya jangan nyerah gitu. Kalau benar-benar belum berhasil gitu. Yang seperti tadi dari hal kecil tadi kan, nggak akan pernah ada orang yang kebelet, maaf, yang menyerah gitu, sudahlah di sini aja gitu. Pasti dia akan tetap mengejar sampai tujuan akhirnya tercapai gitu. Dan bagian keduanya, untuk bagian kedua semacam planning kecil ya, tapi itu hanya sekedar kayak pelengkap dari bagian persepsi tadi ya, hanya untuk semacam tutorial sederhana aja gitu. Kalau misalkan dari cerita tadi Kang Didai yang sudah diceritakan, itu kayak ini ya, kayak budaya di sini gitu. Orang di sini kan biasanya tuh ya, orang ini kebiasaan orang Arab secara umum ya. Kalau kita mau kemana bilangnya bukroh ya kan, besok ya kan, ditolak lagi, datang lagi kita bukroh itu artinya besok ya kan. Nah maksudnya tuh besoknya orang Arab itu bisa besok lusa, bisa seminggu lagi, sebulan lagi, setahun lagi, ya kan? Jadi itu mirip-mirip gitu ya. Tadi kan berarti prosesnya itu udah berapa bulan tuh kalau orang mengandung tuh udah dari hamil sampai melahirkan tuh udah selesai ya Kang Dida ya? Ya, 2 tahun. Ya, jadi prosesnya panjang. Jadi proses Kang Didai itu menerbitkan buku itu juga sebenarnya menggambarkan ya, merefleksikan kegigihan sendiri ya, artinya bagaimana dari mulai menulis buku, datang ke penerbit, ditolak beberapa kali, bahkan sampai 5 kali ya kalau nggak salah ditolak. Nah 5 kali, nah, itu akhirnya buku ini. Nah itu juga merupakan refleksi dari buku itu sendiri. Jadi terus ke poin yang kedua adalah ternyata cover buku itu dan judul sangat menentukan ya berarti ya. Artinya banyak orang yang langsung terkesima dengan cover, dengan judul sebelum dia tahu isinya. Jadi buat teman-teman yang mungkin nanti ingin menulis buku juga ini salah satu tips untuk bisa submit tulisan kita ke ke penerbit. Oke, Kang Didai kita lanjut ya pertanyaan yang kedua karena waktu terus berjalan, waktu kita juga tidak banyak ya. Tadi sempat disinggung sebenarnya latar belakang menulis buku ini ya. Tapi kita langsung beranjak aja. Tadi kita sudah dengarkan dari Kang Didai bagaimana proses buku ini. Nah, yang kedua sebenarnya apa sih isi buku gigih ini ya? Dan apa yang ingin ditularkan kepada
para pembacanya? Baik, seperti yang tadi dibahas, ada dua bagian dari buku ini. Yang satu adalah perspektif. Jadi ingin memberitahu atau bukan memberitahu ya, berbagi bersama perspektif apa sih yang harus diawali itu untuk mencapai satu tujuan gitu. Di briefing di blog buku ini kan ada di pertanyaan disebutkan nih, kenapa sih kita belum sukses gitu? Karena pertanyaan itu sering berkelebat di orang-orang yang mungkin yang masih remaja atau yang masih kuliah atau dalam masih pencarian kerja gitu. Apa sih kesulitannya kita nggak bisa mencapai tujuan? Apakah karena mimpinya terlalu tinggi gitu? Atau karena kita salah memaknai sukses itu apa sih? Sukses itu apakah lulus sekolah kuliah di kampus idaman, lulus S1 langsung dapat kerjaan yang gajinya 100 juta, langsung menikah dapat istri artis dan seterusnya apakah itu tujuan ideal, apa itu kesuksesan ideal gitu. Nah, Iya, jadi iya. buku ini persembahannya ya buat sesama kita aja. Jadi seperti yang Ustaz Fakih bilang tadi, ya buku ini sendiri adalah refleksi dari kegigihan gitu. Adanya buku ini ya bagian dari perjalanan saya berbagi kepada teman-teman gimana kalau kita tidak persisten, kalau kita gampang nyerah, baru sekali dua kali gagal, ya udah mungkin kita nggak akan mencapai apa-apa gitu, hanya sekedar hidup, makan, tidur dan hidup yang biasa aja gitu. Bahkan sebagai seorang manusia kita nggak boleh seperti itu ya, harus punya tujuan, harus punya setting yang sangat tinggi gitu, standar kehidupan yang tinggi gitu. Nggak cukup hanya sekedar sekolah, hanya sekedar kuliah, hanya sekedar bekerja gitu. Harus ada tujuan Baik. lain, harus ada eksistensi lain di kehidupan yang lain gitu. Nggak cukup hanya satu peran, karena ya kita harus bermanfaat lebih banyak kan buat orang lain. Luar biasa. Nah, jadi perlu diketahui ya, Kang Didai ini sekarang kerjanya di Doha, salah satu peneliti di laboratorium di salah satu perusahaan petrokimia di Qatar. Ya, mungkin juga bisa jadi panutan untuk kita semua, gitu ya. Buat teman-teman semua di sini yang mungkin belum bekerja atau masih sekolah, masih kuliah, ingin kerja di luar negeri, ingin sukses di luar negeri, misalkan belajar kuliah di luar negeri atau bekerja di sana, itu juga bisa jadi salah satu inspirasi untuk kita semua. Kang Didai, ini kayaknya kita simpen dulu pertanyaan-pertanyaannya untuk para audiens nanti supaya kita bertanya, mereka nanti langsung Kang Didai jawab. Oke, kita langsung saja beranjak ke Pak Ali Murtado. Ya, di sini sudah bersama kita Pak Ali Murtado. Siapa sih Pak Ali Murtado itu? Pak Ali Murtado itu adalah salah satu pelaksana fungsi Pensosbud, ya, pelaksana fungsi penerangan sosial budaya di KBRI Doha. Beliau juga salah satu bisa jadi inspirasi bagi kita semua ya, anak-anak muda ini, ya, apalagi yang bercita-cita ingin menjadi diplomat. Nah, ini pas banget ya. Silahkan follow sosial media beliau. Ya, beliau ini lahir di Subang ya, tahun 83. Ya, kemudian juga beliau kuliah pada saat itu di UGM, ya, kemudian melanjutkan studi S2-nya di Australia. Kemudian juga banyak pelatihan-pelatihan dan magang tentang ketatanegaraan, diplomatan dan lain sebagainya, sehingga beliau sudah ada pada posisi beliau pada saat ini ya. Bagaimana sih cerita beliau sebenarnya, dan beliau juga sebenarnya sudah membaca buku ini, dan dalam beberapa menit ke depan nanti beliau akan memberikan kisahnya kepada kita, dan apa sih sebenarnya relevansi buku gigi itu dari kepada kehidupan beliau. Nah, silakan Pak Ali, bisa langsung diceritakan. Ya, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk teman-teman di Qatar, selamat siang teman-teman di Indonesia. Yang terhormat Bapak Dubes Ridwan Hasan, yang terhormat Pak Anto Muhsin, pembina PPI Qatar,
Ada Mas Naufal juga, selamat datang. Mas Henry, semuanya peserta bedah buku kita pada pagi hari ini. Sebelumnya saya minta maaf, saya bukan seorang storyteller yang mumpuni seperti Pak Dubes. Saya selalu ingin belajar dari Pak Dubes bagaimana bercerita, tapi saya masih terus-terusan gagal, dan karena itu saya coba membaca buku ini untuk tetap gigih, supaya bisa bagaimana berpidato dan bercerita seperti Pak Dubes Ridwan tadi. Mas Fakih, mungkin saya akan memulainya dari, mungkin ini agak genit sedikit ya, tapi tidak apa-apa. Silakan. Mungkin saya akan memulainya dari perjalanan hidup saya, karena ketika saya membaca buku ini, saya itu seperti flashback ke kehidupan saya ketika kecil sampai sekarang ya, di Doha ini. Kenapa flashback? Karena banyak sekali mutiara-mutiara yang ditulis oleh Kang Didai di buku ini itu ternyata benar-benar terjadi dalam kehidupan saya, gitu. Jadi seperti Kang Mas Fatih tadi sampaikan, saya lahir di Subang. Subang itu kota kecil ya, di sebelah utaranya berbatasan dengan pantai utara, kemudian di sebelah selatannya berbatasan dengan Bandung di Jawa Barat. Nah, ada Subang juga masalahnya di Malaysia. Jadi itu sering ketuker gitu. Jadi saya lahir di sana, benar-benar di desa ya. Orang tua saya, ayah saya itu hanya mampu sekolah sampai kelas 5 SD. Ibu saya bahkan nyaris buta huruf karena beliau tidak pernah sekolah formal. Beliau habiskan waktunya seluruhnya untuk mengurus adik-adiknya yang cukup banyak saat itu. Selain juga faktor kemiskinan tentu ya, yang membuat beliau tidak bersekolah. Beliau sampai sekarang hanya bisa membaca huruf Arab, dan dari beliau pula saya belajar mengaji jauh sebelum saya mengenal huruf Latin. Jadi saya saksikan betapa gigihnya beliau membesarkan adik-adiknya itu, yang jumlahnya lebih dari 6 orang. Dan itu yang di kemudian hari banyak mempengaruhi cara pandang saya terhadap sesama ya, terhadap anak-anak, terhadap ya orang-orang sekitar kita gitu ya. Dan itu juga yang saya temukan banyak di bukunya Kang Didai ini. Saya tinggal di kampung itu hanya sampai usia 12 tahun, Mas Fakih. Jadi begitu lulus SD, ini anak lulus SD begitu ya, langsung diambil sama orang tua saya, kemudian dipisahkan gitu. Orang mungkin kalau sekarang udah bertentangan dengan undang-undang perlindungan anak gitu, tapi waktu itu ayah saya dan ibu saya punya ijtihad yang lain, bahwa kalau misalkan anak saya ini dibiarkan hidup di kampung, maka dia tidak akan terbuka cakrawalanya. Jadi kemudian dengan separuh nekat, ayah saya menitipkan saya di masjid, justru di Masjid Agung Subang. Jadi ada satu Masjid Agung Subang yang karena saking besarnya masjid itu kemudian menyediakan kamar-kamar yang bisa ditinggali oleh anak-anak yang mau belajar ngaji. Kayak ahlus sufah ya? Ya, betul. Jadi saya dipasrahkan ya, istilahnya itu diserahkan ke kiai di situ. Beliau kebetulan adalah ketua Majelis Ulama Indonesia di Subang. Jadi Pak Kiai ini punya kemampuan, ya pasti kemampuan ilmu agama yang mumpuni dan jaringan yang kuat setidaknya di kabupaten itu. Nah, saya tinggal di masjid itu cukup lama, Mas Fakih. Ya. Saya tinggal di situ 6 tahun saya. Jadi saya menjadi marbot ya istilahnya, muazin, mutoa kalau di sini, tapi saya nggak sampai jadi imam karena bacaan saya yang kurang fasih. Jadi 6 tahun saya di situ sampai menjelang lulus SMA. Kemudian saya melanjutkan ke UGM seperti tadi Mas Fakih bilang. Kemudian bekerja di Kemenlu, sempat juga dikirim untuk belajar lagi di Australia dan sebagainya. Nah, apa yang ingin saya sampaikan dari sekelumit kisah tadi,
Jadi saya orang yang percaya kalau misalkan satu buku itu bagus, Mas Fakih, dan saya terbiasa membuka buku itu acak kan ya, halamannya itu tidak dari depan, bisa dari belakang, bisa dari tengah, bisa dari depan gitu ya. Mas Henry tadi bilang buku gigihnya Kang Didai ini sangat recommended untuk dibaca dari belakang. Jadi kayak baca Al-Quran begitu. Jadi dari kanan. Dari belakang, karena di situ ada satu surat yang diselipkan oleh Kang Didai, dan itu surat itu menarik. Saya nggak perlu sebutkan karena nanti jadi spoiler. Jadi bisa dicari ya di bukunya. Nah, ketika saya membuka buku ini dengan acak, saya tibalah di halaman tengah, dan apa yang saya temukan di situ, nah ini kepercayaan saya bahwa sebuah buku yang bagus itu ketika kita buka acak pun, kita akan sekali buka itu akan membuat kita tertegun karena saking bagusnya buku itu di setiap halamannya. Jadi tidak ada satu paragraf pun yang mubazir, tidak ada satu kalimat pun yang tidak ada gunanya. Jadi setiap kali kita buka acak pun, buku itu akan membuat kita tertegun. Dan itu yang terjadi ketika saya membuka buku gigih ini. Saya buka acak dan saya sampai di halaman, saya ingat betul halaman 98 ya, sampai 107. Di situ Kang Didai menguraikan tentang musuh-musuh kesuksesan. Jadi hal-hal yang dapat menghalangi kita menjadi sukses. Dan ini yang saya seperti flashback dalam kehidupan saya tadi. Yang pertama, Kang Didai itu menyebut tidak konsisten. Nah, ini juga yang tadi disinggung oleh Pak Dubes Ridwan, bahwa kebanyakan anak-anak muda kita ini kan generasi galau ya, kalau boleh saya sebut. Padahal kalau kita hanya modal galau, sukar itu akan jadi sukses. Jadi yang lebih penting adalah justru konsisten mengerjakan sesuatu, fokus mengerjakan sesuatu. Nah, saya ingat ngomong-ngomong soal fokus nih Mas Fakih. Ketika saya mau masuk ke UGM, itu kan ada yang kita ikuti namanya tes UMPTN ya. Zaman dulu si Penmaru, kemudian berubah jadi UMPTN. Nah, di UMPTN kan kalau misalkan jurusan IPC itu kan dikasih kesempatan 3 pilihan ya. Atau kalau yang IPA 2 pilihan, IPS 2 pilihan gitu. Nah, saya itu ketika UMPTN itu hanya 1 pilihan. Karena saya yakin bahwa ya masa depan saya harus di situ, dan saya fokus untuk mengejar itu. Saya hanya memilih 1 pilihan, jurusan Fakultas Hukum waktu itu UGM. Tidak ada universitas lain yang saya pilih, tidak ada jurusan lain yang saya pilih. Jadi saya fokus di situ, dan memang harus konsisten ya untuk memperjuangkan itu. Banyak orang hanya bermimpi saja, berhenti di mimpi, tapi tidak ada keberanian untuk mencoba. Dan itu yang sering terjadi pada kita. Nah, kalau saya sekilas flashback tadi kan kehidupan saya seperti normal-normal aja, dari misalkan lahir kecil di kampung, kemudian tinggal di masjid, kemudian kuliah dan seterusnya gitu. Tapi di balik itu sebenarnya perjuangannya tidak pernah mudah, Mas Fatih. Jadi ketika saya masuk UGM itu saya nyaris tidur hanya 3 jam. 3 jam saja dalam semalam itu, dan itu terus sampai hampir 1 tahun saya melakukan itu. Nah, karena apa? Karena saya merasa memang saya bukan berasal dari sekolah dengan tradisi yang biasa mengirimkan anak-anaknya ke UGM dan lolos gitu ya. Saya tidak tahu sebelum saya itu berapa puluh tahun sebelumnya anak dari SMA saya itu bisa masuk UGM. Tapi waktu itu saya punya mimpi bahwa saya harus memecahkan tembok itu. Dan akhirnya saya berusaha dan masuklah ke UGM. Jadi itu yang Pak Dubes tadi sampaikan, bermimpi dan berpikir besar, dan ditambah dengan usaha yang fokus, usaha yang konsisten. Nah, itu saya kira salah satu pesan yang dicoba disampaikan oleh Kang Didai melalui buku ini. Terus selanjutnya sedikit saja, tadi juga sempat disinggung bagaimana Kang Didai itu mencoba dan gagal. Banyak buku-buku motivasi mengatakan bahwa kita jangan takut untuk mencoba, betul. Dan kita jangan takut untuk gagal, itu betul. Tapi sebenarnya ketika kita gagal,
itu kita tidak boleh berhenti pada kegagalan itu. Kita justru harus mengambil learning process. So gagal is a learning process gitu. Jadi kalau misalkan kita gagal, kemudian mencoba gagal, tapi kita tidak mengambil pelajaran apa-apa dari sana, ya berarti kita sama halnya dengan keledai. Jadi yang terpenting itu mencoba, itu benar. Gagal itu tidak perlu kita takuti, tapi belajar dari kegagalan itu adalah keharusan. Dan itu yang saya jumpai juga dalam buku Gigih ini. Jadi sekilas itu Pak Fakih mungkin yang bisa saya. Ya, luar biasa sekali Pak Ali. Cerita Pak Ali juga sangat menginspirasi kita ya. Refleksi dari buku Gigih ini berarti Marbot juga bisa kuliah di UGM ya Pak Ali ya. Ya, tapi harus berusaha. Ya, bukan cuma mimpi aja ya, bukan cuma kita kan berani mimpi, cuma mimpi doang gitu kan, nggak ada usahanya gitu kan. Apalagi kuliah kemudian di Australia, bahkan sampai sekarang sudah menjadi seorang diplomat di Doha sini. Oke. Sebenarnya kalau kita mau ulas akan ada sangat banyak kisah-kisah inspiratif dari Pak Ali, dari masing-masing kita. Saya rasa Pak Dubes pastinya, ada Pak Anto di sini, ada juga banyak orang yang menginspirasi kita. Tapi karena waktu yang terbatas, kita akan batasi ya. Insya Allah mudah-mudahan di waktu yang akan datang kita akan menggali lebih banyak ya inspirasi-inspirasi dari siapapun ya. Kita langsung beranjak saja ya ke pertanyaan-pertanyaan dari pemirsa yang ada di Doha maupun yang ada di Indonesia. Sudah banyak sekali pertanyaan yang ada di kolom chat ini. Tapi mohon maaf ya, mungkin nggak semua pertanyaan bisa disampaikan karena waktunya yang terbatas. Ya, pertanyaan yang pertama Kang Dida, ini saya langsung aja dari yang paling atas ya, dari Imas Nurhayati. Ya, Kang Dida, siapa orang yang paling berjasa dalam perjalanan Kang Dida menjadi penulis? Kalau bisa dibilang teman saya waktu di Cilegon dulu. Jadi beliau tidak sengaja mengajak saya untuk hadir ke kelas menulis. Dulu di Serang tuh ada namanya ahli membuat penyair namanya Toto Esteradik. Dia tuh penyair terkenal di Banten. Nah, saya diajak ke beliau gabung menulis, coba-coba belajar puisi sedikit, dan oleh Kang Toto waktu itu diusulkan untuk ikut kelas menulis di Rumah Dunia ke Mas Golagong, yang penulis Balada Siro itu. Nah, jadi secara resmi saya belajar nulisnya itu sejak tahun 2004 itu di kelas menulis Rumah Dunia di Serang, Banten. Berarti sudah cukup lama juga ya, Kang Dida ya. Artinya dari teman itulah, jadi makanya kita pilih-pilih teman ya, maksudnya bukan pilih-pilih apa nih ya, boleh bergabung atau boleh apa sih namanya, asal jangan melebur, apa sih itu namanya? Ya, bergabung tapi tidak melebur ya. Nah, penting sekali ya teman-teman yang kita bisa ambil inspirasi dari beliau. Sebelum kita lanjut ke pertanyaan, mungkin saya ingin sapa Prof. Anto dulu. Apakah masih ada di sini, Prof. Anto? Assalamualaikum, Prof. Anto. Waalaikumsalam. Ya, saya ingin memberikan sedikit waktu 2 menit Pak Anto untuk mungkin ingin memberikan kesan atau pesan dari buku ini, Pak Anto. Prof, silakan. Ya, terima kasih Mas Fakih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya singkat aja. Sebenarnya saya ingin sekali baca bukunya Kang Dida ini, cuman sayangnya kopinya sudah habis katanya. Jadi insya Allah saya bisa dapat kopi suatu hari nanti, dan buku-buku Kang Dida yang lainnya. Tapi dari judulnya yang kita tahu, Gigih itu judul yang sangat amat bagus sekali yang dipilih untuk buku ini. Seperti tadi kata Pak Dubes, Pak Ali yang sudah memberikan beberapa patah kata. Ini suatu
attitude, apa ya bahasa Indonesia attitude, suatu Perilaku. perilaku, ya, sikap dan perilaku yang harus kita bangun semuanya. 3 hal tadi juga yang Pak Ali sebutkan. Jangan takut mencoba, jangan takut gagal, tetapi yang lebih penting belajar dari kegagalan itu. Saya pikir kita semuanya masing-masing punya banyak cerita mengenai kegagalan itu. Tapi jarang orang tahu, yang orang lihat hanya hasil akhirnya saja Ya, betul. kebanyakan. Jadi saya pikir walaupun saya belum baca bukunya Kang Didai, tapi dari mendengar apa yang tadi Pak Ali bahas dan ulas, proses ini yang diceritakan dengan sangat baik oleh Kang Didai sangat penting untuk diketahui oleh banyak dari kita. Dan I look forward to reading the book suatu hari nanti. Saya kira itu aja. Terima kasih banyak. Makasih banyak Prof. Anto atas kehadirannya, partisipasinya. Ini Prof. Anto ini salah satu dosen di Qatar Foundation, satu kampus di Qatar Foundation, itu Northwestern. Northwestern kan Pak Prof? Ya, Northwestern University, salah satu kampus yang ada di bawah naungan Qatar Foundation. Ya, saya rasa kita juga bisa gali tuh bagaimana kegigihannya Prof. Anto juga ya. Betul kata Prof. Anto tadi, kita tuh sering ini ya kayak, wah orang ini sukses ya gitu, apa beginilah, begitulah, punya inilah, punya itulah. Tapi kita selalu lihat ujungnya gitu ya. Kita nggak mau lihat prosesnya, kita nggak mau tahu bagaimana dia jatuh, bagaimana dia berproses. Nah, ini yang menurut saya penting juga ya, kita harus sadari. Makasih Prof sekali lagi. Lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Dadan Andana ya. Perspektif semacam apa yang dikehendaki Kang Didai? Nah, silakan Kang Didai. Perspektif mengenai dari bukunya atau gimana Pak? Ini nggak tahu nih. Mungkin bisa ditanya ke orangnya, perspektif bisa unmute aja langsung bisa menyampaikan. Tulisannya gitu doang soalnya. Perspektifnya dari buku itu sendiri ya. Oh, kalau perspektif yang sederhana tentang kesuksesan, ada salah satu video yang sangat keren dari saya di YouTube. Jadi ada military exercise ya, salah satu komandan itu hari penutupan hari wisuda kadet militer di Amerika. Don't expect you will reach success in your life if you not starting your morning by making up your bed gitu. Jangan harap kamu bakal sukses di kehidupan kamu kalau kamu bangun tidur tuh nggak ngeberesin tempat tidur kamu gitu. Jadi sukses itu ya buat kita mah ya hal-hal kecil. Kalau kita bisa memanage hal kecil kayak gitu, insya Allah itu akan berakumulasi ke habit kita. Kalau di sisi kita sebagai Muslim ya habit yang diusulkan tuh habit-habit kecil itu ya bangun lebih awal, sholat tahajud, sholat subuh di masjid, itu kan bagian dari kesuksesan juga kan, bisa bangun tidur lelap, harus berjuang untuk bangun tahajud, itu kan udah dari sudut pandang yang remeh-temeh, itu hanya hal remeh, hanya bangun tidur, hanya bisa memaksakan diri ke masjid, atau hanya bisa membantu orang sedekah 1.000-2.000 rupiah gitu. Tapi untuk mentality kita dalam jangka panjang itu akan membangun mental kita menjadi mental yang kuat gitu. Kita jadi orang yang kuat, nggak cepat berpuas diri, bakal jadi orang yang konsisten berbuat kebaikan walaupun nggak ada orang yang muji, bakal tetap menulis, kalau bahasa kasarnya tetap sharing walaupun nggak ada yang like gitu di sosial media gitu. Tetap berbuat kebaikan walaupun nggak ada orang yang tahu gitu. Ini membangun hal-hal yang besar ya harus dari hal-hal yang kecil, dari hal yang sepele gitu. Dan kalau ke konteksnya ilmu agama ya Allah tuh asyakur gitu, dia menghargai amalan yang sekecil apapun, mau sedekah 1 rupiah, cuma sekadar senyum. Kita bisa puasa sehari dihitungnya selama setahun, atau puasa 7 hari dihitungnya selama setahun gitu. Dan konteksnya ke kita ya seperti tadi, perspektif sukses kita itu boleh besar, tapi hal yang kecil juga tetap kita harus bisa memanage dong. Hal yang kecil seperti tadi dibahas, membereskan tempat tidur, hanya sekedar misalnya melihat sampah di jalan, kita akan lihat itu sebagai
beban atau sebagai ladang amal. Itu hanya switch sudut pandang aja gitu. Kalau kata Agim tuh kejadiannya sama, tapi sudut pandang dan cara kita menyikapi yang akan berbeda, yang bisa mengubah seseorang apa jadi orang baik, orang sukses, orang jahat. Bisa aja kita lihat sampah di depan kita yang sebagai bola, tenang aja batu menjolimi orang gitu. Mungkin perspektif yang harus dibangun adalah seperti itu, Ustaz Fakih. Hal-hal kecil harus kita manage dengan baik untuk membangun perspektif yang jauh lebih besar lagi. Penting sekali ya, memang kebayang tuh gini, sering mungkin saya pribadi, mungkin juga teman-teman di Indonesia atau dimanapun, kebayang kalau sukses itu kayak melakukan sesuatu yang besar gitu, Kang. Jadi sukses itu tuh kayak harus melakukan sesuatu yang kebayangnya itu besar, padahal sebenarnya dia tuh dimulai dari hal-hal kecil gitu loh. Nah, kemudian terakumulasi, kemudian kita terbiasa melakukan kedisiplinan, ya, memanage waktu dan lain sebagainya, sehingga kita mudah dan terbiasa jalan di dalam koridor kesuksesan itu. Gitu. Jadi mungkin pola pikir kita yang mungkin harus diubah, kalau yang tadi saya rangkum dari perkataan Kang Dida, artinya kita mulai dari sesuatu yang kecil ya, yang kita mungkin ngerasa itu ini bukan apa-apa, ternyata itu malah jadi satu milestone untuk kita jadi sukses gitu ya. Betul. Oke, terima kasih Kang Dida dan juga Pak Dadan ya tadi ya. Ya. Lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Ini mohon maaf ada sangat banyak pertanyaan yang masuk ke saya yang tidak terjawab. Mohon maaf sekali, nanti bisa langsung mungkin bertanya ke Kang Dida langsung di sosial medianya. Bisa langsung japri aja di IG atau ya di japri juga bisa. Insya Allah nanti beliau akan jawab. Ini kita langsung ke pertanyaan selanjutnya dari Indriani. Assalamualaikum Kang, saya ini dari Brebes. Ya, ingin bertanya apa saja riset yang dilakukan dalam proses pembuatan buku ini. Terima kasih. Ya, singkat, padat, jelas Kang Dida karena kita banyak pertanyaan. Ya. Buat saya menulis adalah curhat. Sejak buku pertama sampai buku ketiga dan kebanyakan antologi itu namanya art of curhat gitu. Gimana kita bisa bukan storytelling ya, gimana ya? Konsepnya buku saya di yang 1 dan 2 itu kan hanya hanya merekam kejadian-kejadian kecil yang saya alami sehari-hari, hanya anak berantem atau lihat anak saya yang paling kecil ngacak-ngacak ke mainan atau ngerendam laptop di air atau memandikan iPad-nya sampai berbet mati gitu. Itu bisa jadi tulisan gitu. Nah, riset itu tergantung bahan tulisannya kalau untuk novel, tapi kalau buku-buku semacam yang genre saya ini, risetnya ya hanya sekedar kehidupan sehari-hari aja, kejadian-kejadian sehari aja, di jalan, di rumah, di kerjaan gitu. Karena apapun bisa jadi tulisan, seperti kata Bang Terelia itu, kejadian di dunia ini mah selalu sama, hal-hal yang orang alami itu selalu sama dari bangun tidur sampai tidur lagi, ya begitu-begitu aja. Yang membedakannya adalah sudut pandang untuk melihat kejadian itu, apa sikap kita terhadap kejadian itu, dan mau nggak kita menuangkan kejadian itu dalam tulisan untuk bisa mentulis itu jadi bermanfaat buat orang lain. Jadi penulis itu dari hal-hal kecil pun bisa jadi besar. Betul. Jadi bisa menarasikan sesuatu apapun itu menjadi inspirasi bagi orang lain. Nah, ini tantangan sendiri ya buat yang ingin menulis. Contohnya yang tadi kan hanya sekedar maaf yang kebelet. Iya. Oke, kita lanjut pertanyaan dari Raul Nardo Julius. Iya, izin bertanya. Salah satu penyakit yang menjangkit kaum millennials adalah rasa insecure. Pertanyaan saya dalam penulisan buku, bila kita mendapatkan review atau ulasan yang buruk dari orang lain, bagaimana menghadapi situasi tersebut? Nah, ini mungkin dirasakan oleh Kang Didai. Ketika ada review atau ulasan dari orang lain itu yang buruk, ya, bagaimana tuh menghadapinya? Kalau standarnya konteks dalam satu tulisan itu tidak ada tulisan yang jelek atau buruk yang saya tekankan, karena kan tulisan itu yang penting message-nya ya, pesannya gitu. Saya pun sharing di Instagram tuh jarang, kalau bicara masalah teknikal jarang sharing
harus benar-benar sesuai dengan EYD dan PUEBI. Ternyata sekedar itu bakunya itu sekadar. Salat itu di ejaan aslinya itu cuma salat gitu. Tapi saya pilih untuk di share sosial media itu hanya normal conversation language aja, bahasa percakapan sehari-hari agar lebih mudah diingat. Beda halnya dengan tulisan untuk buku resmi gitu. Karena secara PUEBI kan tetap ada standar gitu, ada standarnya yang pasti tidak boleh dilanggar. Misalnya kalau nutup tulisan tetap harus pakai titik. Untuk jeda tulisan ada koma, nama-nama kota harus menambah kapital, walaupun bisa nggak walau dan punnya apapun gitu. Kalau masalah insecure ya pasti ada aja orang yang nggak akan, kita tidak bisa ngebahagiain semua orang gitu. Ada buku yang apa sih buku ini tipis banget, karena setiap orang yang baca juga seperti yang tadi saya bilang punya sudut pandang masing-masing. Ada orang yang bisa related sama isi buku yang dia baca. Ada orang yang mungkin pengalamannya jauh berbeda dengan saya. Mungkin orang-orang yang kasarnya tidak pernah mengalami dalam tanda kutip penderitaan hidup seperti saya nggak akan related sama buku ini gitu. Wong dia mungkin terakhirnya sudah kaya, kayak kasus tadi membersihkan tempat tidur mungkin nggak related sama dia karena pembantunya aja ada 3 misalnya tuh. Lulus sekolah dikasih beasiswa sampai kerja juga jadi bos gitu. Untuk orang-orang tertentu ya buku ini nggak akan relevan gitu. Dan sejelek apapun tulisan dalam tanda kutip, seperti kata salah satu penulis, pasti ada yang ngebaca. Jangan khawatir gitu. Dari bagaimana mitigasinya? Ya tetap terus belajar gitu. Walaupun kita tetap ingin nulis, kita juga harus belajar PUEBI juga ujung-ujungnya gitu. Tetap ada harus kaidah yang baku. Itu selalu kita harus bisa tahu gitu. Jangan sampai kita tergugu hanya tetap aja kekeh ngomong bahwa saya masih penulis pemula, tapi udah 3 tahun penulis pemula yang nggak improve tulisannya gitu, karena gitu aja gitu, karena nggak pernah belajar, nggak belajar serius menulis untuk memperbaiki kualitas tulisan. Mudah-mudahan terjawab dari pertanyaan dari Nardo Julius ya. Ada beberapa pertanyaan lagi ya, terus kita tanyakan. Bagaimana dari siapa nih? Dari Habibah Budiarto ya. Bagaimana remaja memunculkan kegigihan dalam dirinya saat dia masih kesulitan menemukan passionnya? Karena banyak hal yang dia suka namun mudah merasa bosan. Nah, masalah passion, saya di SMK itu sekolah 5 tahun karena tidak naik waktu kelas 1. Jadi saya sekolah di SMK Analis Kimia. Mungkin ada beberapa teman yang hadir di sini juga tahu. Wah, bapak saya di situ tuh. Saya itu dulu cita-citanya itu jadi insinyur penerbangan. Kan bapak mekanik pesawat terbang ya di PTN dulu di Nurtanio. Nah, cita-cita saya, passion saya waktu itu adalah jadi insinyur penerbangan. Saya mengkoleksi majalah angkasa, main pesawat-pesawatan, bikin craft sendiri, gunting pesawat. Tapi qadarullah waktu daftar ditolak karena tinggi badan 2 cm dan gigi saya ada yang gingsul. Itu sudah hari mepet pendaftaran ketika aku lulus SMP ya. Jadi dalam waktu 3 hari saya harus dapat sekolah di mana yang bisa ini. Akhirnya yang memutuskan adalah orang tua. Orang tua konsultasi ke teman-temannya, sekolah apa sih yang terbaik gitu. Kendala remaja kalau dia tidak aware dengan surroundingnya, belum tahu tentang kehidupan sebenarnya, dunia pekerjaan, dunia yang nyata ini, memang harus sering konsultasi dengan orang tua atau orang yang lebih tua gitu. Pada saat itu saya memang dipaksa untuk masuk ke sekolah analis kimia. Tahun pertama juga masih ogah-ogahan karena pusing. Ustaz Fakih pengen main pesawat malah main Abu Ehrenmeyer. Disuruh ngebauin 80 macam bahan kimia yang baunya tuh entah seperti apa gitu. Harus berbeda-beda semua, harus motivasi. Dan terbukti akhirnya tahun pertama saya nggak naik dan saya habiskan waktu di SMK itu 5 tahun. Karena aslinya kan 4 tahun ya pendidikan analis kimia itu. Iya. Jadi jangan khawatir teman-teman. Bukan, itu Semakbo. Kalau saya di Bandung. Ya. Oh, di Bandung. Sama satu jenis ya. Iya. Jadi kalau teman-teman yang masih ABG, masih remaja, masih sekolah, sering-sering baca berita, sering-sering menambah wawasan, agar sejak kita masih sekolah, masih belum masuk ke dunia nyata itu, sudah ada gambaran nih,
mau kerja di bidang apa, minat kita apa gitu. Pelajaran pahit dan besar buat saya itu ketika kita melakukan sesuatu yang bukan passion kita, ya bisa dijamin kita gagal gitu walaupun terpaksa. Dan ketika di sekolah tadi, ini saya tahun kedua bisa survive. Waktu itu hampir sudah di limit juga tuh, hampir tidak naik lagi gitu. Tapi alhamdulillah saya paksakan diri untuk survive, belajar lebih keras, lebih gigih waktu itu mungkin. Sering-sering berkunjung ke teman-teman yang di kosan untuk belajar bersama. Survive di tahun kedua dan tahun ketiga selanjutnya, alhamdulillah hanya lulus dengan nilai kedua terbaik dari angkatan. Dan itu pun jadi syariatnya jadi jalan buat saya juga untuk bisa kerja ke Cilegon waktu itu gitu. Dan sampai di Qatar juga itulah jadi jalannya gitu. Jadi jangan khawatir jika kita ngelakuin sesuatu yang bukan passion atau ada orang yang maksa. Dalam kasus ini adalah orang tua ya. Karena orang tua juga mereka lebih experience dan mungkin mereka lebih knowledgeable tentang suasana di sekitar kita yang mereka amati seperti apa gitu. Bisa dinegosiasikan baik-baik, tambah wawasan seluas mungkin, dan sebisa mungkin sebelum lulus sekolah itu sudah tergambar gitu. Akan kuliah di mana, ngambil jurusan apa, mau kerja apa nanti gitu. Itu kekurangan generasi muda sekarang itu, generasinya ada beberapa banyak yang berpikiran gimana nantilah, mungkin kerjanya mabar hanya belum ada visi yang jelas gitu dari sejak SMA atau SMP, bahkan SMP gitu. Mungkin itu kuncinya adalah ada visi yang jelas untuk menempuh kehidupan gitu. Memang kita dalam hidup ini kan harusnya memang punya visi gitu ya. Artinya nggak bisa gimana nanti aja lah gitu ya. Ya, betul. Sebenarnya ada banyak sekali pertanyaan di sini ya. Cuma waktunya kita sudah mau selesai. Tapi ya, insya Allah pertanyaan-pertanyaan di sini nanti akan disaring dan akan dipilih 6 yang terbaik. Nanti yang terbaik akan diberikan buku gigih oleh Kang Didai. Ya, 6 yang komen terbaik juga sudah dipilih sama Kang Didai dari Instagram. Komen-komen yang ada di sini, meskipun tidak semuanya terbaca dan ditanyakan oleh saya, tapi nanti saya potong. Boleh yang pertanyaan yang di chat bisa ditulis atau di copy paste nggak ya? Saya lihat tadi lumayan banyak pertanyaannya. Mungkin di lain waktu bisa saya jawab. Bisa di-save, Kang. Bisa di-save bisa itu, ya? Kang. Bisa ya? Beberapa udah saya save. Baik. Udah saya save. Dan ini juga ada rekamannya juga, Kang. Ya. Jadi saya itu bisa dijawab di grup ya? Ya, nanti kita juga bisa interaksi di IG-nya ini kali Kang Didai ya. Kang Henry sudah siap untuk saring ya? Siap. Dari pertanyaan-pertanyaan ini luar biasa sekali antusiasme dari teman-teman kita semua yang ada di Indonesia. Di sini juga ada banyak ibu-ibu ya, Masya Allah nih. Kayaknya mayoritas di sini banyak ibu-ibu ya daripada bapak-bapaknya. Kayaknya bapak-bapaknya mungkin masih kerja kali ya. Saya boleh nambah dikit? Boleh, silakan Pak Ali. Ya. Ini sampai jam berapa ya waktu kita ya? Ini udah mau selesai. Ya, tinggal pengumuman juga. Ya. Saya gini, saya itu percaya ya bahwa kita tidak bisa menyepelekan kekuatan doa. Jadi kalau misalkan tadi ada yang galau, tidak bisa fokus dengan rencana-rencana masa depannya gitu ya, itu coba deh berdoa, berzikir yang panjang, dan ini disebut loh di bukunya Kang Didai itu di bagian akhir itu, di surat yang tadi sempat dicuplik oleh Mas Henry itu, Kang Didai juga pernah merasa putus asa begitu ya, dan di situ dia sadar bahwa ternyata doa itu harus kita lakukan tidak hanya ketika kita perlu saja dengan Yang Maha Kuasa begitu ya, tapi sepanjang waktu harus dilakukan. Nah, jadi jangan pernah sepelekan doa. Saya ingat ya, ini cerita buruk sebenarnya. Dulu kan saya sering ikut lomba-lomba gitu ya waktu SMP SMA itu. Ada satu orang pejabat kemudian datang, dia menjelaskan bahwa Anda yang paling penting itu berusaha, dan 5%-nya nanti ditentukan oleh doa. Dia hanya menyebut 5% saja. Ya saya sebagai anak kecil waktu itu merasa itu sebagai ya biasalah basa-basi biasa dari seorang pejabat begitu ya. Tapi ternyata tidak lama kemudian hal yang buruk itu
menimpa pejabat tersebut dan diambil oleh Komisi Pemberantasan Rasuah begitu ya, atau korupsi begitu. Jadi even bahkan ketika kita bekerja sekalipun, itu doa itu harus terus mengiringi kita, menaungi kita. Karena hanya dengan doa itu kemudian kerja kita itu menjadi kerja yang pure gitu ya, yang bersih, yang ikhlas gitu. Jadi kalau misalkan kita sesekali menyepelekan doa, saya rasa itu bukan pilihan yang terbaik ya. Dan sekali kita menyepelekan doa mungkin ya tinggal menunggu waktu saja kapan kita akan terperosok begitu. Nah, terus yang kedua yang ingin saya share, saya bukan penulis yang hebat seperti Kang Didai, tapi saya juga mencoba menulis di Mojok gitu ya, mojok.co atau di Detik atau di Kumparan gitu ya. Memang hal yang paling harus kita punya sebelum menulis itu kita harus banyak membaca. Tidak ada satu penulis yang baik kalau dia bukan pembaca yang baik. Jadi tanpa kita memiliki kemampuan membaca yang bagus, mustahil kita menghasilkan tulisan yang bagus. Dan di luar itu memang kita harus memulai. Kalau misalkan kita tidak memulai, ya seperti di awal tadi, mimpi kita itu hanya akan berhenti sebagai angan-angan saja. Jadi mulai kerjakan dari sekarang, praktekkan begitu. Kalau menurut bahasanya Kang Didai itu, kalau gagal coba lagi, pelajari kegagalannya di mana sampai akhirnya gagal itu bosan menghampiri kita. Terima kasih. Ya, luar biasa ya, gagal sampai bahkan bosannya itu bosan ya. Ya, jadi itu tadi pesan-pesan dari Pali, jangan lupa kita berusaha tapi jangan lupa doa ya, karena usaha kita ini ya nihil kalau tentunya tidak ada kuasa Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi balance antara usaha dan juga doa. Jangan doa aja nggak usaha, atau usaha aja tanpa juga doa. Oke. Sudah selesai sebenarnya waktu kita pada pagi dan siang hari ini. Langsung saja saya serahkan ke Bung Hendri untuk pengumuman ya. Apakah ada yang ingin disampaikan, Bung Hendri? Oke, Mas Novel masih ada di sini. Saya minta Mas Novel yang bacain sih. Oke, baik. Saya langsung share saja untuk pengumuman untuk 6 pemenang giveaway di Instagram. Saya akan share. Oke, mudah-mudahan orangnya masih ada di sini. Oke, ini dia. Kalau orangnya ada di sini nanti boleh ngasih kode ya, atau DM. Yang pertama adalah nardo.julius.73. Kemudian ada Mas Nopal, bisa dilanjutkan Mas Nopal? Ya. Oh, ya. Pemenang kedua ada Rafa Zaupo 137. Ya, itu untuk yang memiliki akun Rafa Zaupo 137 bisa menghubungi Bang Hendri ya kalau masih ada di sini. Iya. Nomor 3 @ajhy_purnomo. Ya, untuk pemenang giveaway buku. Ya, selanjutnya nomor 4 @muhammad_wahyu_9. Oke. Nomor 5 ada @riza umam, dan terakhir ada @kakwan_96. Ya, bagi yang namanya disebut dan bagi yang nama akunnya terpampang bisa langsung hubungi Mas Hendri ya, bisa lewat atau DM di Instagramnya PPI juga boleh untuk alamatnya untuk pengiriman buku ya. PPI. Ya, nanti akan kita kirimkan langsung buku-bukunya ke pintunya masing-masing dari Kang Didai atau nuhun Kang Didai. Benar. Oke. Satu lagi untuk pemenang door prize hari ini. Ya, silakan saya slide kedua Mas Novel. Oke, silakan. Oke. Ya, untuk pemenang door prize pada acara pagi sampai siang hari ini, yang pertama ada Dimas di Bandung. Ya.
bagi saudara Imas di Bandung bisa langsung seperti tadi menghubungi Bang Hendri atau menghubungi ke DM PP Qatar langsung. Nomor 2 ada Dadan Andana di Sumedang. Ketiga ada saudara Indri di Brebes. Keempat ada Habibah di Jogja, saudara Habibah di Jogja. Kelima ada Profesor Anto nih ya, Profesor Anto. Alhamdulillah. Profesor Anto. Alhamdulillah. Ya, Profesor Anto. Saya antar langsung nanti dengan rekan-rekan. Nanti bisa ketemu langsung dengan penulisnya. Dan yang terakhir, saya benar-benar terkejut, jadi senang sekali, alhamdulillah. Alhamdulillah. Rezekinya Pak. Ya, dan terakhir tadi ada saudara Christian Ibrahim di Doha. Ya, jadi selamat untuk semua pemenang, baik pemenang door prize maupun pemenang giveaway buku. Nanti untuk koordinasi pengiriman door prize atau buku nanti bisa koordinasi langsung dengan Mas Hendri, atau nanti mungkin di Indonesia ada rekan-rekan yang bakal membantu. Jadi Oke. Selamat sekali lagi. Selamat kepada para pemenang door prize buku, baik yang dari Instagram maupun yang dari komen. Terima kasih Naufal ya yang telah membaca para pemenang ya. Sama sekali lagi kepada para pemenang, dan yang belum dapat ya bisa beli insya Allah ya, nggak mahal ya. Ya. Tidak ada yang mahal lah untuk satu motivasi, satu ilmu ya. Karena tentu ya kalau misalkan dibagi-bagi semua nggak ada profitnya dong buat Kang Didai gitu kan. Oh iya Ustadz, ada satu hal yang belum saya sampaikan. Ya. Royalti buku Gigi ini cetakan pertamanya seluruhnya sudah di-deal sama Agim untuk diwakafkan ke pembangunan Eko Pesantren 2. Masya Allah, Masya Allah. Insya Allah. Jadi ini jadi semangat juga buat yang mau beli buku Gigi. Wakaf. Buat yang beli buku Gigi berarti semua royaltinya itu sama aja, yang beli buku Gigi itu wakaf sebenarnya ya. Yang beli buku Gigi berarti wakaf untuk membangun pesantren. Nah, ini berarti apalagi di bulan Ramadan ya, bulan Ramadan pahala dilipat gandakan ya, insya Allah. Jadi satu semangat juga ya. Saya juga belum dapat nih buku Gigi ya kan. Ya. Bagi dua sama Kang Henry. Jadi pengen beli gitu kan. Tenang ya. Doa ada yang jual nggak? Ini yang susah yang di Doha ini ya, kita dapatnya. Tapi mudah-mudahan semuanya bisa berkesempatan untuk membeli buku Gigi ya. Amin, insyaallah. Untuk tadi ya tentunya untuk diri kita sendiri memotivasi, kemudian juga ketika membeli buku itu kita bisa mewakafkan harta kita di Eko Pesantren 2 ya, punya Agim ya. Oke, kira-kira itu saja dari saya, Fatih, sebagai moderator ya. Sebelum ditutup, apakah ada sesuatu yang ingin disampaikan dari Bung Hendri, Noval, mungkin Pak Didai dan juga Pak Ali? Mungkin kalau tidak, kita langsung tutup saja. Tutup aja Mas ya. Karena sudah lebih 10 menit, saya mohon maaf karena keterlambatan penutupan ya, tapi tidak apa-apa ya. Mudah-mudahan waktu pagi dan siang kita di bulan Ramadan ini menjadi berkah ya. Mudah-mudahan juga kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan. Allahumma amin. Ya, dan mudah-mudahan puasa kita ya, yang bagi yang menjalani tentunya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke. Amin. Ini aja dari saya, dan juga saya mewakili PPI Qatar, mewakili KBRI Doha, mewakili Pak Dubes, dan mewakili semuanya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari kita semua ya. Apa yang bisa diambil pada pagi hari ini tentunya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan kurangnya dari kita. Insya Allah kita ketemu lagi di lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bagi semua yang sudah hadir. Terima kasih PPI Qatar. Ya, bisa langsung di follow ya. Jangan lupa follow IG PPI Qatar ya. KBRI Doha. Kak Henry, halo Kak Henry. Ya, Gus. Salam buat teman-teman di PPI Qatar. Terima kasih semuanya. Terima kasih semua teman-teman dari Indonesia.
Terima kasih banyak semuanya. Selamat menanti berbuka di Indonesia. Masih lama ini, masih jam 2. Di Indonesia. Kalau di Wita udah menjelang asar sih ini, mungkin ya. Iya, Ya, kita baru jam betul. 9.41. 2 ya. Baik, ya. Thank you, pamit ya. Ya, Terima kasih, Pak Ali. Terima kasih, Pak Ali. Mas Hendri. Ya, semua makasih. Terima kasih banyak semuanya. Terima kasih Bapak ya. Sehat semua, Prof. Santo. Alhamdulillah, sampai ketemu di lain kesempatan. Insya Allah. Semuanya, Pak Christian juga. Sampai ketemu lagi, Kang Gidai. Mari, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan saya serahkan ke co-host ya, Mas Hendri. Oke, kita tutup ya. Terima kasih. Mungkin Pak. Jawab, Bang Hendri. Bisa ya. Ya, Nafal ya.